Lebih dari 1 abad yang lalu, tepatnya di tahun 1917, terjadi revolusi komunis di Rusia yang kemudian memicu terbentuknya Uni Soviet pada tahun 1922. Hingga kemudian negara tersebut runtuh di tahun 1991. Lalu bagaimana jadinya jika Uni Soviet akhirnya bisa bersatu lagi di masa sekarang? Mari kita lihat dulu negara-negara yang dulunya pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Antara lain adalah Rusia, Ukraina, Belarus, Moldova, Lituania, Latvia, Estonia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Negara-negara tersebut jelas akan membuat Uni Soviet modern menjadi negara yang sangat besar. Apalagi wilayah Rusia saja disebut-sebut lebih luas dari Pluto. Uni Soviet juga akan menjadi negara yang lebih besar dari Australia, Antartika, Amerika Selatan, Samudra Arktik, dan Samudra Selatan. Itu artinya Uni Soviet lebih besar dari 3 benua, 2 samudra, dan 1 bekas planet, yaitu Pluto. Di negara ini juga terdapat 11 zona waktu, yang berarti bahwa sebagian wilayahnya akan memiliki perbedaan waktu. Sementara itu, populasi penduduknya juga akan menjadi sangat besar. Diperkirakan ada sekitar lebih dari 295 juta orang yang akan menjadi warga negara Uni Soviet, yang akan menempatkan negara ini sebagai negara keempat dengan populasi penduduk terbanyak di bawah Amerika. Yang cukup menarik adalah populasi penduduk Uni Soviet di tahun 1991 hampir sama dengan kemungkinan jumlah penduduk mereka saat ini jika negara tersebut terbentuk lagi. Ini menunjukkan betapa stagnannya jumlah penduduk negara tersebut saat ini. Populasi penduduk Amerika di tahun 1991 adalah sekitar 248.710.000. yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Uni Soviet, dengan jumlah populasi sekitar 293.048.000 di tahun yang sama. Tapi sejak tahun tersebut, jumlah penduduk Amerika terus mengalami peningkatan hingga lebih dari 320 juta penduduk. Mayoritas penduduk Uni Soviet adalah etnis Rusia, dengan jumlah sekitar 46% dari populasinya. Sementara etnis minoritasnya antara lain adalah orang-orang Ukraina, Uzbeks, dan sisanya dari berbagai etnis lainnya. Bahasa Rusia akan menjadi bahasa yang dominan digunakan oleh penduduknya, di mana 58% populasi penduduknya bisa berbicara dalam bahasa Rusia. Jika Uni Soviet terbentuk lagi, maka sangat mungkin jika bahasa Rusia akan menjadi bahasa nasional mereka. Paham komunis juga harus kembali dibangkitkan agar terbentuk kembali Uni Soviet seperti sedia kala. Partai komunis yang ada di Uni Soviet harus menjadi satu-satunya partai politik yang sah dan diakui oleh negara, serta memiliki kekuatan untuk melakukan monopoli. Selain itu, ateisme yang didukung oleh pemerintah juga bisa kembali ditegakkan, di mana orang-orang yang memiliki keyakinan bisa beribadah secara pribadi atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Tapi semua praktek ibadah di luar dari tempat yang telah ditentukan akan dilarang oleh negara. Meskipun demikian, Uni Soviet tetap masih memiliki populasi orang-orang beragama dalam jumlah besar. Sebab hanya ada sekitar 12% populasi Uni Soviet modern yang mengaku ateis atau tidak beragama. 54%-nya adalah orang-orang penganut Kristen Ortodoks, 3% Katolik, 24% Muslim Sunni, 3% Muslim Syiah, dan 4% adalah para penganut agama lain. Ibu kota negaranya bisa berlokasi di Moskow,
yang saat ini menjadi ibu kota Rusia. Dan kota ini bisa menjadi kota terbesar bagi Uni Soviet modern. Untuk menambah daftar kota-kota besarnya, kita bisa tambahkan Saint Petersburg yang bisa diubah kembali namanya menjadi Leningrad. Lalu ada Kiev, Tashkent, dan Minsk. Pendapatan nasional Uni Soviet modern juga akan menjadi cukup besar, sekitar 2 triliun dolar. Rusia saat ini berada di peringkat ke-11 dalam daftar negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Karena itulah, kehadiran Uni Soviet modern akan melampaui pendapatan ekonomi Korea Selatan dan Kanada, tapi masih tetap berada di bawah India dan Perancis. Pendapatan per kapita negara tersebut masih terhitung rendah, dengan hanya sekitar $6.800 per orang yang menempati Uni Soviet di peringkat ke-76 di atas Bulgaria dan di bawah Cina. Pendapatan ekonomi mereka yang besar lebih banyak dikeluarkan untuk mendukung militer Soviet dengan aliran dana sebesar 80,4 miliar US dollar yang merupakan dana untuk pengembangan pasukan militer terbesar keempat di dunia, di bawah Arab Saudi, China, dan Amerika Serikat. Meskipun hal itu membuat mereka kekurangan dana untuk hal yang lain, tapi Soviet akan berhasil meningkatkan pasukan militer mereka dengan jumlah sekitar 2.100.000 tentara aktif. Dan jumlah ini merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Tapi Uni Soviet masih memiliki tentara cadangan berjumlah sekitar 2.800.000 orang yang menjadikan militer Soviet memiliki jumlah total pasukan sebanyak 4.900.000 tentara. Uni Soviet juga memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia dengan sekitar 7.300 hulu ledak, sedikit lebih banyak dari yang dimiliki oleh Amerika yang memiliki sekitar 6.970 hulu ledak. Sebagai tambahan, Uni Soviet juga akan menjadi negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia melampaui Arab Saudi dan Amerika dengan produksi sekitar 12.970.000 barel minyak per hari. Jika kita tambahkan wilayah Uni Soviet modern dengan wilayah yang dulunya menjadi milik Kekaisaran Rusia, akan ada hal yang menarik untuk dibahas. Wilayah yang bisa ditambahkan tersebut antara lain adalah seluruh wilayah negara Finlandia, sebagian besar wilayah Polandia termasuk ibu kotanya, Warsawa, serta seluruh wilayah Alaska. Dengan melakukan hal tersebut, maka jumlah populasi penduduk Uni Soviet modern bertambah menjadi lebih dari 315 juta orang, yang berarti jumlah penduduknya hampir sama dengan Amerika Serikat. Pendapatan per kapitanya akan naik drastis menjadi 2,5 triliun US dollar, yang menjadikan negara ini sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke-6 di dunia di atas Prancis dan India, tapi masih di bawah Inggris dan Jerman. Daratan yang ditambahkan membuat ukuran Uni Soviet hampir sama dengan luas wilayah Kekaisaran Mongol. Meskipun dengan segala kelebihan tersebut, tapi hal itu kemungkinan tidak akan membuat Uni Soviet modern menjadi negara adidaya seperti dulu kala. Mereka memang akan memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia, memiliki kekuatan militer terbesar kedua di dunia, dan menjadi negara penghasil minyak terbesar di dunia. Tapi, mereka juga harus berjuang keras dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, serta pertumbuhan penduduk yang stagnan. Amerika Serikat dan NATO hampir pasti akan menjadi musuh mereka, dan Uni Soviet harus mencari sekutu di Asia dan Afrika. Hal itu kemungkinan akan menjadi pemicu terjadinya Perang Dingin Kedua yang akan memiliki konsekuensi secara global. Kondisi geografis Uni Soviet kemungkinan akan menentukan
bagaimana mereka akan berinteraksi di dunia modern. Ekspansi wilayah Uni Soviet sebelumnya bukan hanya sebuah langkah untuk menyebarkan revolusi sosial, tapi juga merupakan langkah untuk melindungi Moskow. Kita lihat, setiap perbatasan Rusia selalu dilindungi oleh faktor geografis, kecuali di titik ini. Ini adalah dataran Eropa Utara, sebuah dataran seluas 300 mil yang bisa menjadi corong masuknya tentara Eropa Barat yang akan menyerang hingga ke pintu masuk Moskow. Dengan mendapatkan pengaruh di negara-negara Eropa Timur, maka Uni Soviet mampu menciptakan wilayah penyangga di antara Moskow dan Eropa Barat. Tapi saat ini Rusia tidak hanya kekurangan negara penyangga, tapi juga memiliki kelemahan secara geografis. Sebab mereka tidak memiliki pelabuhan bebas es yang langsung menuju ke lautan. Itu artinya Rusia harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk mengirimkan berbagai barang keluar dari negaranya. Dan angkatan laut mereka tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa izin dari negara-negara NATO dan sekutunya. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, tapi imajinasi akan membawamu ke semua tempat. Dan disinilah kamu bisa menemukan apapun yang ada di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu ingin aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!